Supaya saya semangat bikin konten ini, tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga panjang umur, mudah rizki dan sehat selalu teman. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 260-268. Stefan berkata, kamu nggak melihat cinta di mataku. Albert melihatmu seperti aku melihatmu sekarang. Aku ini pria. Aku mengerti pria. Dia naksir kamu dan sudah naksir lama. Hanya saja, wanita bodoh ini yang dengan bodohnya menganggap pria itu seperti adiknya. Albert tidak ingin menjadi adik Olivia. Pria itu ingin menjadi suaminya. Stefan tidak menghentikan Olivia yang sedang menggodanya. Apa ada cinta di matamu? Aku hanya merasakan kedinginan. Stefan jadi bingung. Aktingnya sia-sia. Olivia tersenyum malu. Mungkin karena kamu mencontohkannya dengan nggak pas. Cinta di mata itu berasal dari hati. Kamu kan nggak mencintaiku, jadi tentu saja nggak ada cinta di matamu. Stefan mengangkat tangannya. Akhirnya, dia menepuk kedua tangan Olivia yang meraba wajahnya dengan lancang. Pak Stefan, apa? Kurasa, aku benar-benar ingin menciummu. Stefan menatap Olivia dengan ekspresi masam. Olivia berkata dengan malu lagi, kamu terlihat sangat tampan. Setelah ciuman itu, dia jadi sering merindukan ciuman Stefan yang mendominasi. Apa dia sudah jatuh cinta? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kamu pergi saja urus kerjaanmu, aku akan lanjut menjaga toko, ujar Olivia, mengambil ponselnya lagi dan berpura-pura memainkannya, tidak menatap pria itu. Tak disangka, tiba-tiba ada dua tangan besar dan kuat menariknya dari depan mesin kasir. Kedua tangan itu meraih bahunya, menariknya mendekat. Kemudian, pria itu mendekat lagi dan bibir tipisnya pun menyentuh bibirnya. Olivia mengerjapkan mata. Pria ini pasti nggak terbiasa ada wanita yang mengambil inisiatif padanya. Dia ingin tertawa, karena pria ini selalu ingin menang dalam segala hal. Bibir Olivia sakit. Stefan menggigit bibirnya. Meskipun tidak berdarah, tapi ada rasa sakit. Kamu ini sio anjing ya? Kenapa gigit-gigit? Kamu juga pernah menggigitku. Siapa suruh Olivia tidak berkonsentrasi? Wanita ini sudah memujinya tampan dan bilang ingin menciumnya. Dia pikir dia semenawan apa. Namun, waktu dia mencium wanita ini malah tidak berkonsentrasi. Pikirannya entah melayang kemana. Dia sangat menyesal atas berinisiatif seperti ini. Olivia, dasar pendendam. Dia menangkup wajah Stefan di antara tangannya dan menggigit bibir pria itu dengan keras juga. Kemudian, dia melihat bibir itu perlahan-lahan membengkak, karena dia menggigit terlalu keras. Stefan berjalan memutari meja kasir. Stefan, kamu mau apa? Kamu seorang pria, mau perhitungan seperti itu dengan wanita? Mana sikap genlemanmu? Kamu ya. Stefan meraihnya dan mendorongnya ke mesin kasir, lalu menciumnya sampai dia menyerah, baru melepaskannya. Sambil melepaskannya, Stefan memperingatkan, lain kali kalau berani menggodaku lagi, kamu tahu sendiri akibatnya. Jangan kira dia akan diam saja. Dia terkadang juga ingin meladeni kalau Olivia menggodanya seperti ini terus. Siapa yang menyuruhmu setampan itu? Kenapa kamu tampan sekali? Gumam Olivia. Stefan kebingungan. Wanita ini menggodanya dan menyalahkannya karena tampan. Olivia, keluar kamu. Terdengar teriakan dari luar toko, sebelum orang yang berteriak kelihatan batang hidungnya. Bab 261. Ekspresi Stefan tiba-tiba kembali dingin. Dia berjalan keluar dari belakang mesin kasir dengan ekspresi tenang. Olivia berdiri tegak dan merapikan rambutnya yang acak-acakan. Melihat Stefan yang bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, Olivia memaki pria itu ratusan kali di dalam hatinya. Kemudian, dia duduk dan menunggu orang aneh itu masuk. Orang yang bisa memanggilnya dengan seperti itu pasti kerabat-kerabatnya yang super baik dari kampung halamannya itu. Tak sampai 1 menit kemudian, Andri dan istrinya masuk ke toko dengan agresif. Diikuti oleh 2 paman dan 2 bibi Olivia. Olivia tersenyum. Lengkap juga yang datang. Andri dan istrinya bergegas masuk. Ketika melihat Olivia duduk di meja kasir, mereka hendak langsung menghampirinya, namun, Stefan menghalangi jalan mereka. Stefan orangnya tinggi dan tampan, namun sangat dingin.
Pria itu berdiri di sana dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat orang takut, serta aura dingin yang membuat orang tanpa sadar melangkah mundur. Andri dan istrinya kaget melihat pria itu, tanpa sadar mundur 2 langkah. Kamu, siapa kamu? Kamu berdiri di sini mau buat orang mati karena kaget? Tanya Andri. Stefan melirik pria itu, mengatupkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa tidak level berbicara dengan orang seperti mereka. Sayang, mungkin dia suami anak kurang ajar itu, yang namanya Stefan. Bisik Leni pada suaminya. Mereka hanya tahu dari penduduk desa Kalua Olivia juga sudah menikah, tapi mereka belum pernah bertemu dengan suami Olivia. Penduduk desa bilang, suaminya Olivia sangat tampan tapi sifatnya tidak terlalu baik. Tatapannya tajam seperti pisau, dan kelihatannya tidak seperti orang baik. Jangan-jangan suaminya ini mafia. Memikirkan hal itu, Leni langsung meraih lengan suaminya dan bersembunyi di belakang suaminya. Mohtar adalah kepala keluarga dari keluarga Hermanus. Pada saat ini, dia maju ke depan dan mengamati Stefan dari atas sampai ke bawah. Dia kemudian menyunggingkan senyum dan bertanya dengan sopan. Apa kamu suaminya Olivia? Aku pamannya Olivia, Mohtar. Halo. Stefan melirik orang-orang dari keluarga Hermanus itu dan bertanya dengan dingin, apa yang kalian lakukan di sini malam-malam begini? Apa kalian ingin menakuti istriku sampai mati? Aku peringatkan pada kalian, istriku itu penakut, nggak boleh ditakut-takuti. Olivia penakut. Jika dia penakut, maka tidak ada orang yang berani di dunia ini. Olivia merasa aneh mendengar kata istri, meskipun dia tahu pria itu sedang melindunginya di depan orang luar. Yah, mungkin karena mereka berdua hanya hidup bersama dan tidak ingin melibatkan perasaan. Jadinya, mereka tidak bisa semesra layaknya pasangan-pasangan lain. Kami hanya datang untuk melihat Olivia. Semenjak adikku dan istrinya meninggal, Olivia dan kakaknya jadi nggak dekat lagi dengan kami. Kami sudah lama nggak bertemu dengan mereka. Kami datang ke kota dan tahu kalau Olivia ada di sini, jadi kami datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Mohtar berbohong tanpa mengedipkan mata. Mukanya tebal sekali, sampai-sampai Stefan merasa Amelia saja kalah dengan pria ini. Amelia, Pak Stefan, kalau kamu nggak menyukai aku, ya sudah. Tapi jangan turunkan derajatku, dong. Masa aku dibandingkan dengan orang seperti ini? Tadi aku mendengar ada yang berteriak keras, bilang, Olivia, cepat keluar. Kamu anak kurang ajar. Kedengarannya seperti orang yang mau mencari masalah. Kalau Stefan serius mau meladeni, tidak ada orang yang sanggup menghadapinya. Mohtas tersenyum dan berkata, ku dengar namamu Stefan. Pak Stefan, kamu mungkin salah dengar. Anggota keluarga Hermanus yang lainnya diam saja. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Di sini juga ada CCTV. Apa kalian mau melihat rekaman CCTV-nya? Bab 262. Mohtar terdiam. Olivia sendiri sudah sangat sulit dihadapi, tapi tak disangka dia malah menikah dengan orang yang juga sulit dihadapi. Stefan bersandar ke mesin kasir, dengan kedua tangan di saku celananya. Olivia mengerjapkan mata. Wow, posturnya itu sangat menawan. Ahem, sekarang bukan waktunya lihat cowok ganteng. Olivia dengan cepat menatap paman dan bibinya dengan serius. Katakan, untuk apa kalian memanggil Olivia keluar? Mentang-mentang kalian ramai, mau memukulnya. Atau mentang-mentang kalian ramai, mau memaksanya untuk memberi kalian uang untuk membayar pengobatan neneknya. Juga membantu kalian membayar uang rumah, uang bensin mobil, dan uang tol. Memangnya kami bisa memukul wanita liar seperti dia itu? Kata Leni dengan marah. Dia datang untuk memberi pelajaran pada Olivia. Setelah mengetahui putra mereka, Hendra, di penjara, mereka semua setuju untuk mengeluarkan Hendra dari penjara dulu, kemudian memberi pelajaran pada Olivia. Namun, tak disangka, ketika mereka ingin menebus Hendra keluar dari penjara, mereka diberi tahu bahwa Hendra tidak bisa keluar dengan cara ditebus. Leni sangat cemas, marah, dan tertekan. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah anaknya. Dia curiga orang yang mendukung Olivia dari belakang adalah dalang di balik semua ini. Kalau tidak, mengapa preman jainnya bisa dibebaskan dengan cara ditebus, dan hanya Hendra yang tidak bisa? Keluarga mereka dari awal sudah ada konflik dengan Olivia dan konfliknya semakin memuncak sekarang, karena Hendra di penjara.
Akhirnya, mereka pun datang bersama untuk mencari Olivia. Sebelumnya, selalu mereka yang masih muda yang turun tangan untuk menghadapi Olivia dan kakaknya. Mereka sebagai orang tua paling-paling hanya menelepon. Olivia, tante tanya padamu. Kamu kan yang buat Hendra masuk penjara. Kenapa kamu begitu kejam? Hendra baru umur berapa? Dia masih anak-anak, dan sekarang hidupnya hancur. Dia sudah punya catatan kriminal sekarang. Masa depannya hancur. Dia itu adik sepupumu. Kamu sebagai kakak bukannya mengalah pada adik, malah melapor polisi dan membuatnya di penjara. Kamu kejam sekali. Kalau kamu punya dendam, balas ke tante. Amarah Leni membara. Dia jadi tidak takut lagi pada Stefan. Stefan memang kelihatan bukan seperti orang baik, tapi apa dia berani memukuli mereka semua yang datang malam ini? Olivia bisa lapor polisi. Memangnya mereka tidak bisa? Mereka semua sudah berumur. Kalau mereka berbaring di lantai dan bilang bahwa Olivia dan suaminya yang memukuli mereka, kedua orang itu akan jadi miskin karena harus memberikan uang kompensasi. Olivia belum sempat bereaksi, tapi Stefan sudah bergerak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, meraih bagian belakang pakaian Leni di depan semua orang, lalu menyeret wanita itu keluar dari pintu toko buku tersebut dan mendorongnya dengan keras. Leni didorong olehnya dan jatuh ke tanah. Pergi, ribut sekali, ujar Stefan dengan dingin. Kemudian, dia berbalik badan dan masuk ke toko. Orang-orang dari keluarga Hermanus tercengang. Gerakan suaminya Olivia cepat sekali, sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa bibinya Olivia sudah diusir keluar dari toko buku. Stefan kembali masuk ke toko, lalu berkata pada Olivia yang juga tercengang, ambil satu baskom air. Aku mau cuci tangan. Tanganku kotor. Olivia bergegas mengambilkan satu baskom berisi air untuk pria itu. Pria ini tampaknya agak OCD. Sejak mereka tinggal bersama, pria ini tidak pernah membiarkannya menyentuh barang-barangnya. Stefan memasukkan tangannya ke dalam baskom berisi air itu dan menggosoknya kuat-kuat, seolah tangannya benar-benar kotor setelah mengusir bibinya Olivia. Sikapnya itu tidak menyakiti orang, tapi sangat menghina. Hal ini benar-benar membuat keluarga Hermanus sangat marah. Bab 263. Andri yang tersadar lebih dahulu. Dia berbalik badan dan langsung berlari keluar untuk melihat istrinya. Sayang, apa kamu baik-baik saja? Leni ditarik dan diseret oleh Stefan, lalu didorong sampai jatuh ke tanah. Dia tidak kesakitan karena jatuh, tapi dia sangat malu. Dia merasa dirinya diinjak-injak oleh Stefan. Kamu nggak punya hati, ya? Gimana kamu bisa jadi suamiku? Kamu nggak bisa menghentikan pria itu waktu melihat istrimu diseret keluar. Nggak bisa membantuku, hanya melihatku diseret dan didorong ke tanah. Ini penindasan. Leni langsung mendorong suaminya ketika suaminya membantunya berdiri, menunjuk dan memaki suaminya. Setelah menindas putraku, mereka mulai menindasku. Apa ini adil? Tuhan, bukalah matamu lebar-lebar. Mereka itu orang yang nggak berbakti pada orang yang lebih tua. Cepat sambar mereka dengan petir. Andri adalah anak bungsu di antara kakak beradiknya dan selalu disayang oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Setelah menikah dengannya, istrinya juga mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Meskipun keluarga Andri yang paling miskin dari mereka mendapat banyak bantuan dari kakak-kakaknya dan bisa tinggal di sebuah villa yang dibangun sendiri. Segala sesuatu dalam hidup Leni menjadi sangat lancar semenjak menjadi menantu keluarga Hermanus. Setiap kali diperlakukan tidak baik oleh orang lain, dia langsung memaki orang itu dengan keras. Dia sengaja ingin menarik perhatian orang-orang di sekitar, lalu mengungkapkan perilaku buruk Olivia. Supaya orang-orang bisa melihat betapa sombongnya Olivia, sampai memperlakukan paman dan bibinya dengan seperti ini. Andri tentu memahami maksud istrinya. Bagaimanapun juga, mereka sudah menikah puluhan tahun. Dia segera menutup mulut istrinya dan menggeram sedikit dengan marah. Kenapa kamu berteriak? Kalau orang-orang sampai datang melihat, memangnya bisa membuat Olivia malu. Coba pikirkan apa yang telah putra kita lakukan. Kalau sampai direkam oleh orang dan diunggah ke internet, yang malu juga kita. Sudah bagus masalah waktu itu sudah nggak ramai dibicarakan lagi, jadinya kita bisa tenang sedikit. Kamu masih mau masuk trending topik lagi? Apalagi, Olivia memiliki seseorang yang mendukungnya di belakang. Andri juga sangat marah melihat istrinya diperlakukan seperti itu oleh Stefan.
Bagaimanapun juga, mereka semua adalah paman dan bibinya Olivia. Stefan adalah suami Olivia, jadi otomatis pria itu bisa dibilang berada di tingkat menantu mereka. Pria ini tidak hanya tidak memanggil mereka dengan sebutan om dan tante, dan sekarang menyeret istrinya keluar seperti anjing hanya karena istrinya memarahi mereka. Setelah itu, masih bersikap jijik dan ingin membersihkan tangan lagi. Andri sangat marah, rasanya ingin berkelahi dengan Stefan. Namun, Kalua mengingat bagaimana mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah bertengkar dengan Olivia dan kakaknya sebelumnya, dan malah mendapat caci makian di internet setelah mendapat balasan atas perkataan mereka yang mengatakan kedua anak itu tidak berbakti. Meskipun mereka sudah membayar orang untuk menulis komentar bagus untuk mereka, mereka tetap saja tidak bisa membuat opini publik kembali mendukung mereka. Mereka sekeluarga pun diserang dan disalahkan di internet. Dalam beberapa hari itu, mereka benar-benar seperti hidup di neraka. Mereka benar-benar merasakan apa yang dinamakan cyberbullying. Mereka akhirnya bisa tenang sekarang. Andri tidak ingin kembali masuk trending topik, karena memang mereka yang salah. Suara Leni menjadi jauh lebih kecil dari barusan, segera setelah itu, dia masuk ke dalam toko seperti orang gila. Andri dan kakak-kakaknya berusaha untuk menarik dan menghentikan Leni, takut wanita itu menyerang Olivia dan suaminya dengan impulsif. Hendra saja waktu itu membawa sekelompok preman untuk menghalangi jalan Olivia, tapi tidak bisa menyakiti Olivia sama sekali. Apalagi mereka yang sudah berumur seperti ini. Bab 264. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah dimanjakan dan jadi gemuk. Bergerak sedikit pasti akan terengah-engah dan kehabisan napas. Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi dengan Olivia dan suaminya. Olivia bisa bela diri. Entah bagaimana cara Odelina membesarkan adiknya dulu. Bisa-bisanya dia membiarkan Olivia belajar seni bela diri. Untung saja, waktu itu mereka sudah melihat jauh ke depan dan mengambil uang kompensasi dari kematian saudara mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan babak belur melawan Odelina dan adiknya ini. Olivia, jangan terlalu menindas orang, ya. Aku beritahu kamu, kalau kamu nggak mengeluarkan Hendra dan terjadi apa-apa pada putraku di sana, aku nggak akan memaafkanmu. Jangan kira aku takut denganmu karena kamu punya suami. Maki Leni sambil menunjuk Olivia. Setelah mencuci tangan, Stefan menolehkan kepala. Tatapannya yang tajam menyapu Leni, sehingga suara wanita itu seketika langsung mengecil. Leni cukup takut pada pria yang dingin dan tidak suka bicara ini. Olivia, Mohtar buka suara dan berkata, bagaimanapun juga, suamimu nggak benar karena sudah menyeret tantemu seperti itu. Cepat suruh suamimu minta maaf dengan tantemu. Kami ini lebih tua, jadi kami nggak akan perhitungan dengannya. Ternyata Om tahu kalau itu salah. Hendra membawa sekelompok preman di tengah malam, membawa tongkat besi dan menghalangi jalanku. Mereka mengancamku dan menyuruhku turun dari mobil. Aku sangat takut waktu itu. Setelah aku turun dari mobil, dia juga menyerangku. Kalau reaksiku nggak cepat waktu itu, tongkat besinya itu pasti sudah mengenai tubuhku. Om, menurut Om, apa yang akan terjadi padaku? Stefan mengatupkan rahangnya saat mendengar Olivia bilang bahwa dia sangat ketakutan waktu itu, tapi senyuman kecil di wajahnya. Olivia melanjutkan, dia yang salah. Aku hanya membela diri. Apa salahku? Kalian datang beramai-ramai malam-malam begini untuk menyalahkanku dan menghinaku. Apa kalian benar? Mohtar terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Olivia, kami juga tahu Hendra salah. Tapi, kamu kan nggak kenapa-apa. Kamu saja bisa bela diri. Hendra dan orang-orang itu nggak bisa mengalahkanmu. Kamu baik-baik saja. Saudara bertengkar itu biasa. Kalau sudah memukulnya, ya sudah, untuk apa sampai melibatkan polisi? Hendra masih belum dewasa. Masa depannya akan sangat terpengaruh kalau dia masuk penjara. Kamu adalah sepupunya. Bukankah sikapmu ini kejam sekali, memperlakukan adik sepupumu sampai seperti itu? Olivia berkata dengan dingin, jangan ungkit tentang keluarga dan denganku. Kalau aku benar-benar kejam, aku nggak hanya akan membuatnya ditahan di penjara. Lagi pula, kalian datang untuk bilang aku kejam. Bukankah itu lucu sekali? Memangnya kalian berperasaan? Setelah papa dan mamaku meninggal, bagaimana kalian memperlakukan aku dan kakakku?
15 tahun yang lalu, kalian memutuskan hubungan dengan aku dan kakakku. Hari ini, 15 tahun kemudian, jangan coba mengungkit hubungan keluarga denganku. Olivia berjalan ke depan bibinya. Lenny menatapnya dengan marah. Meskipun dia ingin memukul keponakannya itu, dia tidak berani karena Stefan menatapnya dengan dingin. Tante seharusnya berterima kasih padaku. Coba deh pikirin, putramu belum usia legal saja sudah berani membawa sekelompok preman untuk menghalangi jalanku. Aku nggak jadi dipukul olehnya karena aku bisa seni bela diri. Kalau aku wanita lemah dan dia memukulku sampai terluka, lalu menghancurkan mobilku, merampok barang-barang berhargaku dan lain-lain, akan jadi apa dia? Dia akan menjadi narapidana karena merampok. Merampok. Itu hukumannya serius. Dia nggak hanya akan ditahan, tapi akan dipenjara selama beberapa tahun. Memang, dia masih belum usia legal, tapi dia sudah 16 tahun. Kalau melanggar hukum, dia juga harus tanggung jawab. Memberinya pelajaran dan menahan dia di penjara sekarang itu, supaya dia mengerti apa yang dia lakukan itu melanggar hukum. Setelah keluar dari penjara, dia baru akan mengerti bagaimana menjaga sikapnya dan nggak ikut jadi preman. Dia nggak akan berani macam-macam lagi ke depannya. Bukankah aku menolongnya? Apa yang dikatakan Olivia sangat masuk akal, sehingga orang-orang dari keluarga Hermanus tidak bisa membantahnya. Dia melanjutkan, aku menolongnya karena aku masih memikirkan bahwa dia ada hubungan darah denganku. Kalau enggak, aku nggak akan peduli dengan hidup matinya. Bab 265. Tante, cepat, berterima kasihlah padaku. Sebaiknya kalian belikan aku hadiah dan berterima kasih banyak padaku karena telah menyelamatkan putra kalian. Perkataan Olivia ini membuat paman-paman dan bibi-bibinya sangat geram. Lenny memelotot dengan marah, sampai urat di dahinya timbul dan ekspresinya sangat galak. Hanya saja, dia tidak berani main tangan. Stefan tersenyum melihat Olivia bisa membuat orang-orang itu tidak bisa membantah tanpa main tangan. Wanita ini cerdas juga. Olivia, bibinya Olivia akhirnya berkata, kami nggak bilang kamu salah. Hendra memang salah. Hanya saja, kalian itu sepupu, masih ada hubungan darah yang dekat. Kita satu keluarga. Ada masalah sedikit kita selesaikan dalam keluarga saja. Asalkan kamu bilang pada kami pasti akan memarahi Hendra. Kamu benar-benar nggak perlu membawanya ke kantor polisi. Kami ingin menebusnya keluar dari penjara, tapi ditolak. Apa ini karena ada orang yang membantumu dari belakang dan nggak membiarkan kami menebus Hendra keluar dari penjara? Olivia, tante tahu, kamu dan kakakmu sangat membenci kami karena masalah waktu itu. Tapi bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Jangan biarkan orang lain mencampuri urusan keluarga kita. Maksudnya adalah, Olivia tidak perlu memberitahukan segala hal pada orang yang mendukungnya di belakang itu dan menggunakan orang itu untuk menekan mereka sekeluarga. Olivia merasa apa yang dilakukan Stefan tadi, langsung main tangan, itu benar. Orang-orang ini tidak bisa diajak bicara baik-baik. Mereka masih menganggap dirinya dan Hendra adalah sepupu. Jadi, meskipun Hendra melakukan kesalahan, dia tidak boleh melapor polisi. Dia berkata dengan dingin, setiap kali aku dengar tante menekankan hubungan darah dan fakta bahwa kita adalah keluarga, aku rasanya ingin tertawa. Pantas saja kalian bisa hidup enak, ternyata muka kalian yang tebal, jadinya nggak tahu malu. Kalian tahu aku membenci kalian, tapi masih datang ke sini dan ingin mengajariku sebagai orang tua. Kalian nggak malu. Aku ini masih menghormati kalian, kalau nggak aku akan langsung mengusir kalian keluar. Orang tua seperti apa kalian? Cih. Wajah tantenya Olivia itu seketika langsung memerah. Kalian dengar sendiri, Nat sikapnya itu. Aku sudah bilang dari awal, kita nggak perlu bersikap sopan padanya dan langsung beri pelajaran saja padanya. Dia nggak menganggap orang tua, bikin malu saudara kita saja, kata wanita itu. Mendengar wanita itu menyebut almarhum ayahnya, Olivia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia langsung mengambil sapu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan memukuli semua paman dan bibinya sampai mereka keluar dari toko. Berbicara dengan mereka itu membuat waktunya. Saudara kalian, kalian masih ada muka menyebut papaku. Waktu papaku masih hidup, bagaimana dia memperlakukan kalian? Lalu setelah papaku meninggal,
bagaimana kalian memperlakukan aku dan kakakku. Tante, pergilah mengadu pada papaku. Beritahu papaku, aku nggak menghormati orang tua. Kalau kamu hebat, suruh papaku datang untuk mengajariku. Aku beritahu kalian, selain papa dan mamaku, kalian nggak punya hak untuk mengajariku, nggak punya hak untuk menjadi orang tua di depanku. Setelah mengusir Mokhtar dan yang lainnya keluar dari toko, amarah Olivia masih belum reda. Dia masih ingin mengejar dan memukuli mereka, sambil memaki mereka. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Namun, Olivia tidak memedulikan orang-orang itu. Dia tetap mengejar dan memukuli mereka, sehingga Mokhtar dan yang lainnya cepat-cepat kembali ke mobil untuk berlindung. Setelah menutup pintu mobil, mereka baru bisa menghela napas lega. Untungnya, mereka cepat lari, sehingga tidak kena pukulan sapu Olivia. Mereka tidak berani berlama-lama di sana dan segera meninggalkan tempat itu. Olivia memegang sapu di satu tangan, dengan satu tangan lagi berkacak di pinggang, lalu memaki, "Begitu papa dan mamaku meninggal, kalian langsung membagi-bagi uang kompensasi untuk kematian mereka, merebut rumah merek dan mengusir kami berdua dari kampung. Selama bertahun-tahun ini, kalian nggak pernah menolong aku dan kakakku. Dan sekarang, kalian masih ada muka untuk mengajariku sebagai orang tua. Jangan harap." Dia mengatakan itu agar orang-orang yang menonton bisa mendengarnya, supaya citranya sebagai wanita cantik tidak rusak. Bab 266. Olivia orangnya sebenarnya bisa diajak bicara baik-baik dan sangat menghormati orang yang lebih tua. Tentu saja, dia hanya akan menghormati orang yang memang bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua. "Olivia, orang-orang tadi itu keluargamu dari kampung. Apa mereka datang mengganggumu lagi? Apa mereka memintamu untuk membayar biaya pengobatan nenekmu? Orang-orang itu benar-benar nggak tahu malu. Mereka bawa mobil dan tinggal di villa, bahkan punya tabungan miliaran, tapi nggak mau mengeluarkan uang untuk pengobatan ibu mereka sendiri dan malah memaksa dua keponakan mereka yang orang tuanya sudah meninggal untuk membayarnya. Aku pernah melihat orang yang nggak tahu malu, tapi belum pernah melihat yang nggak tahu malunya seperti mereka. Benar-benar pertama kali lihat." Iya, orang tua Olivia meninggal karena kecelakaan. Uang kompensasinya saja dibagi-bagi oleh mereka. 15 tahun lalu, yang 1,2 miliar itu sangat besar. Mereka bisa punya hidup yang berkecukupan seperti sekarang ini. Semua karena uang kompensasi yang didapatkan dari kematian orang tua Olivia. Sudah mengambil milik orang lain, masih mau menindas Olivia lagi. "Olivia, kamu terlalu baik. Menghadapi orang-orang nggak tahu malu seperti itu, harusnya kamu langsung menggunakan sapu untuk mengusir mereka begitu mereka datang tadi. Nggak usah ngomong apa-apa sama mereka. Orang-orang itu nggak akan pernah menganggap diri mereka yang salah. Mereka menganggap mereka yang benar, dan orang lain yang salah." "Olivia, lain kali kalau mereka datang menindasmu lagi dan memaksamu untuk memberikan uang pengobatan nenekmu, panggil saja aku. Aku akan datang untuk membantumu dan mengusir orang-orang yang nggak berperasaan dan nggak tahu malu itu." Tetangga-tetangga sebelah tahu kalau Olivia ada masalah dengan keluarga dari kampungnya. Jadi, walaupun mereka melihat Olivia mengusir orang-orang itu dengan sapu, mereka tidak menganggap Olivia salah, malahan menganggap Olivia terlalu baik. Kalau itu terjadi pada mereka, mereka akan langsung memelihara anjing mastiff. Kalau orang-orang itu datang, mereka akan melepas anjing itu supaya menggigit orang-orang itu. Mereka malas beromong kosong kepada orang-orang itu. Olivia berkata dengan pahit, "Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara-saudara papaku. Aku mengusir mereka juga karena aku terlalu marah. Memang seharusnya begitu. Mereka memang saudara papamu, tapi mereka terlalu nggak berperasaan. Orang biasanya nggak akan melakukan hal sekejam itu. Olivia, kamu nggak perlu merasa bersalah. Apa yang kamu lakukan itu benar, kami mendukungmu." Olivia sangat berterima kasih kepada mereka semua karena memahaminya dan tidak berpikir bahwa dia telah keterlaluan. Setelah orang-orang pergi, Olivia pun membawa sapunya kembali ke toko. Stefan menatapnya dengan muram. Setiap kali ada masalah, Olivia tidak pernah memberinya kesempatan untuk membantu. Gerakan Olivia terlalu cepat tadi. Begitu mengambil sapu, wanita itu langsung mengejar orang-orang tadi. Wanita itu bahkan masih sempat berlagak sedih di depan pintu,
supaya orang-orang yang menonton ikut menyalahkan kerabat-kerabatnya itu, dia hanyalah pahlawan yang tidak berguna. Olivia mengembalikan sapu ke tempat semula, lalu berjalan menghampiri Stefan dan berkata, cepat juga mereka larinya, kalau enggak, aku akan memukuli mereka sampai mereka berteriak kesakitan. Olivia kembali ke hadapan Stefan, menatap pria itu dan berterima kasih, Pak Stefan, terima kasih karena telah membantuku membuat bibiku dan yang lainnya terdiam. Jadinya mereka hanya berani pakai mulut dan nggak pakai tangan. Stefan maju di awal dan menakuti orang-orang itu, sedangkan dia maju di akhir dan akhirnya mengusir mereka. Memang Olivia yang harus mengusir orang-orang tidak tahu malu itu. Stefan terdiam cukup lama, lalu berkata, Olivia, lain kali berilah aku kesempatan untuk membantumu. Kalau enggak, keluargamu akan menganggap kamu menikah dengan pria yang enggak berguna. Kamu akan malu. Olivia terdiam. Bab 267. Sambil tersenyum malu, Olivia berkata, lain kali, kalau ada masalah yang nggak bisa aku selesaikan, aku pasti akan memberimu kesempatan untuk membantuku. Stefan tidak perlu turun tangan menyelesaikan masalah yang bisa dia selesaikan sendiri. Supaya dia tidak perlu berhutang budi pada pria ini, Stefan berkata padanya, masalah apa yang nggak bisa kamu selesaikan sendiri? Olivia menyeringai dan berkata, ada banyak. Banyak. Aku nggak bisa memikirkannya sekarang. Pak Stefan, pergilah bekerja. Setelah menatap Olivia dalam diam beberapa saat, Stefan berkata dengan dingin, aku balik ke kantor untuk lembur dulu. Jam berapa kamu tutup toko malam ini? Aku akan ke sini untuk menunggumu dan kita pulang bersama. Aku takut orang-orang itu akan datang menghentikan mobilmu lagi. Nggak akan, kok. Itu juga karena Hendra masih muda, makanya bisa melakukan hal seperti itu. Setelah dipenjara kali ini, dia nggak akan berani melakukan untuk kedua kalinya. Jangan lihat mereka sepertinya sangat berani, tapi sebenarnya mereka itu sangat pengecut. Kamu selesaikan saja pekerjaanmu, nggak usah pedulikan aku. Aku malam banget baru tutup toko nanti, bisa jadi masih mau pergi ke rumah kakakku. Sebenarnya, Olivia yang tidak ingin pulang bersama Stefan. Bagaimana dengan kakakmu yang mau cari kerja? Stefan tidak memberi tahu istrinya tentang Roni yang selingkuh. Dia menyuruh Reiki untuk menyelidiki hal itu dan Reiki belum memberikan hasilnya. Jadi, ketika dia sendiri juga belum tahu jelas, lebih baik dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau itu tidak benar, dia malah akan jadi tersangka yang menghancurkan pernikahan Roni dan Odelina. Ekspresi di wajah Olivia berubah murung ketika masalah pencarian kakaknya diungkit. Dia berkata, kakakku pergi mencari kerja setiap hari, tapi masih belum dapat. Aku baru tahu kalau cari kerja itu sesusah itu, kakaknya adalah seorang wanita karir sebelum menikah. Padahal baru 3 tahun berhenti kerja, tapi sekarang mau cari kerja jadi susah sekali. Stefan menghibur, pelan-pelan saja, sekarang memang susah cari pekerjaan. Aku pikir, kalau kakakku masih nggak dapat pekerjaan, aku akan meminjamkan uang untuknya agar dia bisa merintis bisnis sendiri, buka toko apa gitu. Selain bisa menjaga Russell, juga bisa mencari uang. Itu bukan ide yang buruk. Stefan juga merasa akan lebih baik kalau kakak iparnya itu membuka bisnis sendiri. Bagaimanapun juga, Russell masih terlalu kecil dan masih membutuhkan perhatian dari ibunya. Pergilah bekerja. Oke, Stefan pun pergi dengan perasaan kesal karena diusir oleh istrinya. Setelah Stefan pergi, Olivia kembali duduk di depan meja kasir, mengeluarkan bahan kerajinan tangannya dan mulai merajut. Di sisi lain, setelah makan malam, Odelina keluar rumah sambil menggendong anaknya dengan satu tangan dan mendorong kereta bayi dengan satu tangan lagi. Setelah turun ke bawah, dia menaruh putranya di kereta dan mendorong kereta itu keluar dari kompleks. Dia berencana untuk pergi membeli susu dan popok untuk anaknya. Odelina, mau bawa Russell kemana? Setiap kali Odelina keluar, apabila bertemu orang-orang, mereka pasti akan menyapa Odelina dan berhenti sebentar untuk bermain dengan Russell. Odelina tersenyum dan berkata, beli susu dan popok. Setelah mengejar suaminya sambil membawa pisau dapur, dia menjadi selebriti di kompleks itu, semua orang tidak pernah menyangkanya. Odelina yang biasanya selalu tersenyum dan memiliki temperamen yang baik, ternyata berani mengejar suaminya sambil membawa pisau dapur. Meskipun suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga padanya, dia melawan.
Tidak banyak wanita yang berani berbuat seperti itu, dia langsung menjadi topik gosip semua orang untuk beberapa waktu. Namun, semua orang masih sungkan apabila bertemu dengannya. Orang-orang di kompleks lebih dekat dengan Odelina dan adiknya, dan jarang bertemu dengan Roni. Itu karena Roni selalu berjalan dengan terburu-buru setiap kali pulang dan tidak pernah mengobrol dengan orang-orang di dalam kompleks. Akhir-akhir ini, berat badan Odelina turun karena terlalu lelah mencari pekerjaan. Dia juga tahu bahwa orang-orang tidak suka melihat penampilannya yang terlalu gemuk ketika pergi wawancara. Jelek. Dia berpikir, mulai besok, dia akan lari pagi. Dia akan diet sambil terus mencari pekerjaan. Bahkan adiknya sendiri sudah membujuknya untuk diet, bukan untuk penampilan yang cantik, tapi lebih untuk kesehatannya. Dia bisa menderita perlemakan hati kalau segemuk ini. Bab 268. Kalau parah, penyakit perlemakan hati bisa berubah menjadi sirosis. Dia tidak ingin menjadi penderita sirosis. Setelah keluar dari kompleks, Odelina mendorong anaknya ke toko susu. Dulu, adiknya yang selalu membantunya membawakan susu pulang ke rumah, jalan ke toko itu cukup jauh, jadi dia anggap ini sebagai jalan-jalan. Papa, Russell tiba-tiba memanggil Papa. Odelina cepat-cepat melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Roni. Dia bertanya pada putranya, Russell, kamu melihat papamu? Russell menunjuk ke sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan dan memanggil Papa. Maksudnya adalah, mobil itu adalah mobil ayahnya. Odelina melihat mobil yang ditunjuk anaknya itu. Memang modelnya sama dengan mobil suaminya, tapi plat nomornya bukan milik pria itu. Dia tersenyum dan berkata, Russell, itu bukan mobil papa. Itu hanya mobil yang modelnya sama dengan mobil papamu, dengan nomor plat yang berbeda. Jadi, itu bukan mobil papamu. Russell jarang bermain dengan ayahnya, tapi bisa mengingat mobilnya. Odelina berpikir, putranya pasti sangat merindukan ayahnya. Dia berkata, Russell, apa kamu kangen sama papa? Mama telepon papa, supaya Russell bisa bicara sama papa. Gimana? Setelah Roni pulang dan kembali tinggal di rumah, pria itu masih seperti sebelumnya, pergi pagi dan pulang malam. Karena Odelina tidak melayaninya lagi. Pria itu juga tidak pulang ke rumah untuk makan siang dan langsung makan di luar, Odelina juga malas mengurus pria itu. Kekerasan dalam rumah tangga waktu itu sudah menjadi satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pasangan suami istri itu. Odelina tidak merasa dia ada salah. Terlebih lagi Roni. Dia lebih tidak akan merasa bersalah. Dia tidak mungkin mengakui kesalahannya pada Odelina. Intinya adalah, mereka adalah pasangan suami istri yang satu ranjang, tapi tidak memiliki visi yang sama lagi. Namun, bagaimanapun hubungan mereka berdua, Roni adalah ayah kandungnya Russell. Oke, jawab Russell. Odelina mengeluarkan ponselnya dari dalam kantung kereta dorong tersebut. Setiap kali keluar rumah, dia terbiasa memasukkan ponselnya ke dalam kantung itu. Dia menghubungi nomor Roni, tapi lama sekali baru diangkat. Ada apa lagi? Nada suara Roni tidak enak didengar. Dia sedang menghadiri acara bisnis bersama Yeni di Mambera Hotel. Tamu yang datang semuanya adalah para profesional dan bos dari berbagai perusahaan. Putramu merindukanmu, kata Odelina cepat-cepat ketika mendengar nada suara yang tidak enak didengar itu, lalu memberikan ponselnya pada putranya, menyuruh putranya untuk berbicara pada suaminya. Russell mengambil ponsel itu dan memanggil dengan manja, Papa. Roni berbicara kasar kepada Odelina, tetapi sangat lembut kepada putranya. Dia mengatakan sesuatu kepada putranya di telepon, tak peduli apakah putranya dapat memahaminya atau tidak. Setelah 2 menit, dia berkata kepada putranya, Russell, Papa harus mulai bekerja, nanti tunggu Papa dapat uang, Papa akan membelikan Russell mainan. Jangan kasih kakak, kata Russell tanpa berpikir. Roni tertegun sejenak, kemudian menyadari bahwa yang dibicarakan putranya itu kemungkinan adalah anak ketiga kakaknya. Keponakannya itu selalu merebut mainan Russell, jadi Russell dendam pada sepupunya itu. Roni tersenyum dan berkata, iya, Papa hanya akan membelikan mainan untuk Russell, nggak kasih ke kakak. Russell, berikan ponselnya pada Mama. Papa mau ngomong sama Mama. Russell pun mengembalikan ponsel itu kepada ibunya. Cerita bersambung.